Berarti Kristus yang Anda maksud adalah Paulus. Galatia 2 nomor 8. Petrus diutus untuk orang Yahudi, orang-orang yang bersunat. Aku diutus untuk orang-orang yang tidak bersunat. Berarti non-Yahudi. Nah sekarang Pak Pendeta adalah pendeta atau tokoh atau gembala untuk non-Yahudi. Berarti Pak Pendeta dengan jemaatnya adalah pengikut Paulus. Gitu Pak. Kemudian, sunat hanya ada di PL. Di PB tidak berguna lagi. Nah ini saya katakan Anda adalah pengikut Paulus Kristus. Karena hanya Paulus Kristus lah yang mengajarkan sunat itu tidak berguna lagi. Sedangkan kalau Anda baca Lukas 16 nomor 17, Ulangan 27 nomor 26, terkutuk orang yang tidak menjalankan hukum Taurat, Pak. Terkutuk. Itu kata siapa? Kata Tuhannya Bani Israel. Bagaimana dengan kata Yesus? Yesus mengatakan dalam Yohanes 7 nomor 49. Dengarkan. Yohanes 7 nomor 49. Terkutuklah orang banyak ini yang tidak mengenal hukum Taurat. Jadi Bapak terkutuk menurut Yesus. Pendeta ini terkutuk. Nah kemudian yang kelima. Yesus datang untuk yang kedua kali. Untuk menghakimi. Nah, tadi di awal saya sudah menjelaskan. Kedatangan Yesus untuk yang kedua diterangkan dalam Yohanes 12:48, Pak. Ini catatan saya ya, yang ke-8 nih, yang kelima ini. Yohanes 12:48. Jadi yang menjadi tolak ukur penghakiman Yesus di akhir zaman itu adalah segala firman yang menjadi porsi Yesus ketika Yesus datang kepada Bani Israel. Barang siapa yang menolak aku, dia sudah ada hakimnya. Yaitu firman yang pernah aku katakan pada mereka. Firman, perkataan itulah kelak yang akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Jadi firman yang keluar dari mulut Yesus, selama 3 tahun dia menyampaikan firman Tuhan. Firman itulah yang akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Dia utusan Tuhan. Dia rasul Tuhan. Dia nabi Tuhan. Dia Mesiasnya Tuhan. Dia bukan Tuhan, dia hanya utusan Tuhan. Itulah yang akan menjadi tolak ukuran penghakiman kelak. Kemudian, yang keenam, mengapa bukan Nabi Muhammad SAW yang datang? Rasulullah Muhammad SAW datang di atas muka bumi ini membawa Al-Quran. Manusia menerima, umatnya menerima. Ada tidak Rasulullah ditolak di Arab? Tidak. Ajarannya datang. Al-Quran 30 juz dibawa. Al-Quran 114 surah dibawa. 6.660 dibawa. Diterima semua oleh manusia. Ada yang mewakili dia untuk melanjutkan ajarannya. Yesus, siapa yang menjadi pelanjut Yesus? Enggak ada. Bani Israel menolaknya. Orang Kristen memelintir ajarannya. Enggak ada penerusnya. Maka ia datang menghakimi. Wa iskala rabbuka lil malaikat. Wa iskalallahu ya Isa bin Maryam, anta qulta linnas, wahai Isa putra Maryam, apakah engkau yang mengajarkan orang-orang ini menyembah dirimu dan ibumu selain daripada aku? Apa kata Nabi Isa alaihissalam? Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq. Ayat selanjutnya, ma qultu lahum illa ma amartani bi ani a'budullah rabbi wa rabbakum. Sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Wahai Maria, jangan kau sentuh aku, tapi pergilah kepada saudara-saudaraku. Katakan kepada mereka, aku akan pergi kepada Tuhanku dan Tuhanmu. Kata Yesus. Kata Yesus. Nah, kemudian, Rasulullah Muhammad SAW tidak datang karena ajarannya sudah sempurna. Surah An-Nisa ayat 3. Ya. Al-yawma akmaltu lakum. Pada hari ini telah kusempurnakan bagimu Islam sebagai agama. Aku ridha tentang Islam itu. Dan itu sudah diajarkan oleh Rasulullah. Barang siapa yang mau beriman, silakan beriman. Barang siapa yang mau kafir, silakan kafir. Itu jelas itu dikatakan dalam Al-Quran. Kemudian, Nabi Isa alaihissalam ketika datang, Yesus ketika datang, siapa pelanjutnya? Di dalam Yohanes 10 nomor 27, aku mengenal muridku, muridku mengenal aku. Aku mengenal dombaku, dombaku mengenal aku. Dombaku mendengarkan aku dan mengikuti aku. Ketika aku sunat, dombaku sunat. Ketika aku sabat, dombaku sabat.
ketika aku sujud dalam menyembah kepada Bapa, dombaku sujud, bukan jingkrak. Ini data Pak di dalam kitab saudara. Kemudian yang ketujuh, Yohanes 13 nomor 7. Yesus hanya utusan. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya. Satu-satunya. Adalah Dia yang telah mengutus Yesus. Dan yang kedua, hidup kekal itu mengenal Yesus yang Engkau utus. Jadi ada dua yang harus kita kenal. Yang pertama, Tuhan yang mengutus Yesus. Yang kedua, Yesus yang adalah utusan Tuhan. Kita lihat dalam Yesaya 63 nomor 9. Di situ dikatakan, Akulah Tuhan di dalam segala kesesakannya. Yohanes 63 nomor 9. Dalam segala kesesakannya. Bukan duta, bukan utusan, bukan Yesus. Tapi aku sendiri. Makanya di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Orang Israel, bukan orang Kristen. Orang Israel harus tahu. Yang kumaksud adalah Yesus dari kota Nazaret. Bahwa Allah telah menjadikan Dia sebagai perantara kepada manusia. Yang kemudian diberikan tanda-tanda, mujizat, kekuatan-kekuatan yang dilakukan oleh Yesus. Yang dilakukan oleh Allah melalui perantaraan Yesus.